Guys, ada sahabat Rasulullah yang ketika beliau wafat, beliau menyesal. Menyesal karena ada 3 hal yang belum terlaksana. Apa itu? Welcome back to Mereka Punya Cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dan salamnya ya. Oke, style gue berbeda kali ini karena Ramadan dan kebetulan ada sebuah ide ya, untuk konten religi ya. Kebetulan juga sedikit-sedikit gue pernah belajar agama lah ya. Jadi bisa gitu gue tuangkan dalam konten supaya tidak semua itu konten tentang hiburan-hiburan yang gak bermanfaat. Setidaknya ada konten gue yang bermanfaat lah ya. Ada ilmu-ilmunya sedikit gitu. Jadi pagi tadi FYP di sosmed gue sebuah cerita dari seseorang sahabat yang bernama Syakban. Nah, gue kaget karena memang gue jarang belajar, jarang buka buku. Akhirnya gue nggak pernah denger nama Syakban ini, guys. Beliau itu setelah gue cari-cari, jadi karena gue merasa belum pernah dengar nama itu kan, jadi gue cari dulu tuh nama itu di Google. Gue cari beberapa kali. Yang pertama gue cari secara umum man huwa Syakban gitu kan. Ternyata yang muncul adalah bulan Syakban gitu kan. Akhirnya gue masih pengen penasaran, gue cari lagi nama lagi, gue cari lagi man huwa sahibur rasul Syakban, siapa nama sahabat Nabi ya yang bernama Syakban itu siapa gitu. Karena gue harus lebih spesifik gitu buat cari seseorang dengan literasi Arab. Akhirnya nggak ketemu lagi, masih ngebahas tentang ulama. Tan itu tahun 200 Hijriah, sudah lewat masa kenabian kan, jadi bukan lagi generasi sahabat. Masih belum nyerah, gue cari lagi dengan keyword Syakban sahibur rasul mata qabla sholati subuhi, karena memang beliau itu meninggal sebelum sholat subuh. Akhirnya masih belum ketemu juga, ada gue nyerah deh, sampai sini gue nyerah. Akhirnya langsung aja kita bahas ceritanya ya guys ya. Jadi Nabi itu selalu memperhatikan setiap kebiasaan dari para sahabatnya. Syakban ini adalah orang yang selalu datang lebih awal ketika ke masjid. Nah, beliau datang itu sebelum sholat fardu itu dilaksanakan dengan tujuan datang lebih awal untuk bisa mendapatkan posisi di pojok dalam masjid, supaya bisa senderan, bisa tiduran dengan bersender seperti itu, sehingga tidak mengganggu sahabat-sahabat lain yang sedang beribadah, seperti mungkin tilawah, mungkin sholat sunnah seperti itu. Nah, karena menjadi terbiasa seperti ini, ya kan, pada waktu subuh sebelum Nabi mulai imam, tidak melihat sosok Syakban yang selalu beliau lihat ada di pojok masjid. Kok nggak ada gitu kan? Akhirnya beliau putuskan untuk menunggu, siapa tahu dia ada hajat sehingga terlambat, khawatirnya seperti itu. Akhirnya beliau tungguin, tapi setelah ditunggu lama, akhirnya beliau memutuskan untuk tetap sholat berjamaah tanpa harus ada Syakban di dalam rombongan jamaah itu, guys. Akhirnya setelah sholat subuh itu, beliau tanya kepada para sahabat, ada seseorang yang bisa memberikan Rasulullah petunjuk untuk di mana rumahnya Syakban berada. Akhirnya setelah subuh itu jalanlah mereka ke rumahnya Syakban. Perjalanan ditempuh sangat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi ya kira-kira jarak tempuhnya itu dimulai dari setelah subuh sampai di rumahnya itu di waktu afdolnya untuk melaksanakan sholat duha. Begitulah jaraknya. Jadi sebenarnya nggak aneh ketika Syakban ini berangkat lebih awal untuk datang mendapatkan tempat yang nyaman buat dia istirahat. Saking jauhnya tempat dia buat menempuh jarak untuk sholat, segitunya guys. Sampai di depan rumahnya, beliau mengetuk pintu. Dibuka oleh seseorang wanita. Kemudian Rasul bertanya, apakah benar ini rumahnya Syakban? Si wanita itu kemudian menitikkan air mata dan menjawab, iya ya Rasul, ini rumah beliau. Di manakah beliau? Di manakah Syakban? Aku ingin bertemu dengan Syakban. Tambah menangis, sang istri mengatakan beliau telah meninggal sebelum subuh. Nah, disinilah poinnya dari cerita itu. Wanita tersebut menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya tentang 3 hal tentang meninggalnya suami saya. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Jawab Nabi Muhammad.
Kemudian sang istri bertanya. Sebelum meninggal, Sya'ban berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Kemudian Rasul kembali bertanya, apa aja yang diomongin sama Sya'ban? Satu, yang pertama dia bilang, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kemudian, aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya? Nah, gue penasaran ketika ngebaca sampai di poin ini, gue penasaran apa ini kira-kira yang bikin seorang sahabat itu sampai kecewa, sampai menyesal gitu, tuh apa gitu kan. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada semua yang ada di situ. Ketika seseorang sakaratul maut, Allah menampakkan rekaman ulang tentang apa yang telah dia lakukan. Nah, ternyata Sya'ban itu sempat yang pertama kali dia mengatakan, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Dia menyesal kenapa rumahnya dia tuh nggak lebih jauh dari rumah yang sekarang dia tempatin. Karena semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke masjid, ya kan, semakin banyak pahalanya. Jadi pada waktu itu si Sya'ban itu diberikan penampakan oleh Allah berapa banyak pahala yang telah ia dapatkan ketika dia berjalan dari rumah menuju masjid. Karena setelah mengetahui semua itu, segitu besar pahalanya, dia nyesel kenapa nggak lebih jauh gitu. Kalau kita cari yang deket ya supaya nggak susah buat ke masjid. Bahkan ketika di Makkah pun, di Madinah, ketika nyari hotel kita pengennya deket nih ya. termasuk gue pengennya yang deket gitu. Kita pengen dapat hotel bintang 3, bintang 5 supaya nggak susah ketika mau ke masjid. Beda dengan sahabat ya, sahabat cari yang lebih jauh gitu. Kemudian yang kedua, aduh, kenapa nggak yang baru? Nah, ternyata pada waktu pagi itu si Sya'ban mau ke masjid. Karena musim dingin, dia pulang lagi. Dia memang sengaja terbiasa pakai baju yang sudah lama, yang sudah mungkin sobek, mungkin kusam gitu kan. Dia milih pulang lagi buat mendobel bajunya. Baju yang baru ditaruh di dalam, baju dia yang bekas taruh di luar. Nah, supaya apa? Supaya ketika nanti kena kotoran itu yang baju masih bersih, yang baru masih bersih gitu ya. Akhirnya di tengah jalan ada orang yang kedinginan, akhirnya Sya'ban simpati, diberikanlah baju yang sudah rusak, yang lama, yang kotor tadi itu. Nah, kemudian diajak ke masjid sholat. Di situ dia setelah tahu pahala seberapa besar Allah kasihkan, padahal itu barang bekas itu, segitu besarnya. Dia nyesel, kenapa bukan yang baru? Kenapa yang lama yang aku kasihkan? Nah, itulah dasar kenapa dia kecewa, dia menyesal kenapa harus dikasih bajunya dia yang lama. Secara umum gue yakin jarang orang yang berpikir seperti ini ya, yaitu kasih barang yang baru dan dipakai yang bekas itu jarang banget, termasuk gue. Jadi yang ketiga, aduh, kenapa nggak semuanya gitu kan. Apa ini kira-kira? Jadi waktu itu Sya'ban lagi memakan roti dengan segelas susu. Kemudian datang seseorang meminta makan karena sudah 3 hari dia nggak makan. Akhirnya Sya'ban memberi, tapi secara normalnya orang aja kita bagi 2 ya. Aku setengah, kau setengah. Roti dan susu dibagi sama rata. Makanlah berdua kenyang, oke? Ya kenyang ala kadarnya lah ya. Kemudian ketika tadi itu dia sakaratul maut, ditunjukkan semua amalnya, dia menyesal kenapa nggak semua aja dikasihkan ke orang yang tadi kelaparan itu. Jadi apa yang dilakukan Sya'ban sebenarnya itu gambaran secara umum kita, termasuk gua ya, gua nggak nyalain siapapun, termasuk gua juga. Tapi memang ketika ditunjukkan semua amal ibadah itu, makanya pasti ada penyesalan kenapa tidak mengamalkan dengan sempurna ya guys ya. Ya itulah tadi sesuatu yang memang kalau pahala itu ditunjukkan, kita pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, ketika pahala itu tidak kelihatan, ya bagi mereka yang benar-benar serius yang mencari pahala itu gitu. Itulah cerita singkat di Ramadan ini, konten dadakan yang gue nggak nyangka bisa jadi konten dari gue bisa cerita ya guys ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada cerita baik berikutnya yang bisa buat ngisi Ramadan, karena ternyata bisa jadi sebuah konten yang bermanfaat ya. Semoga ilmu ini
cerita ini bermanfaat bagi gue dan bagi kita semua supaya bisa lebih mengalah untuk orang lain. Ketika gue di pondok ada sebuah istilah yang sering digaungkan oleh ustadz pondok, oleh pada senior, yaitu isar. Isar itu adalah kita mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Itu adalah isar. Nah, memang dulu sangat kental banget di pondok untuk ada amalan itu. Sekarang memang sudah mungkin tidak banyak orang tahu ya, sehingga ithar itu mungkin banyak yang nggak mengamalkan gitu. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.